warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya sedang bersama narasumber saya yaitu Rani Febrianti. Kita di sini akan membahas tentang sastra angkatan 80 dan 90. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sastra angkatan 80 dan 90. Sastra angkatan 80 mengacu pada karya sastra yang banyak dihasilkan dan dipengaruhi oleh penulis pada tahun 1980-an. Sedangkan sastra 90 mengacu pada karya sastra yang muncul dan dipengaruhi oleh penulis atau dekade 1990. Untuk lebih detailnya tentang sastra angkatan 80 dan 90, saya akan mendiskusikannya bersama narasumber saya. Baik, terima kasih nih sebelumnya kepada Kak Nindi sudah mengundang saya sebagai narasumber di podcast ini. Nah, seperti yang kalian tahu, tadi sastra angkatan 80 dan 90-an itu adalah karya-karya yang muncul pada tahun 1980 dan 1990-an. Jadi, simak podcast ini agar kalian lebih tahu nih tentang materi yang akan kami bahas. Few moments later. Bagaimana sih peristiwa sosial dan politik pada tahun 1980-an mempengaruhi tematik dan isi karya sastra angkatan 80? Sebenarnya ada banyak peristiwa yang mempengaruhi ya, dan saya akan jelaskan. Pertama itu ada petisi 50 yang diterbitkan pada 5 Mei 1980-an nih. Petisi ini itu berisi tentang protes penggunaan filsafat oleh Presiden Soeharto, dan petisi ini udah ditandatangani nih 50 orang terkemuka di Indonesia. Kedua itu adalah gerakan malari, bisa disebut malam petaka 15 Januari yang terjadi pada 1974. Gerakan malari ini merupakan aksi mahasiswa dan massa menolak lawatan Perdana Menteri Jepang Fukui Tanaka. Nah, aksi ini tuh menimbulkan perubahan fisik luas dan kematian beberapa orang, serta penangkapan ratusan tokoh oleh tentara. Lalu yang ketiga itu ada pembangunan ekonomi dan sosial. Di sini pemerintah Orde Baru Soeharto berfokus pada pembangunan, dia lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan sosial yang mengesankan tetapi juga mengalami penindasan dan korupsi. Nah, yang keempat itu ada resepsi halus pada para petisi yang menandatangani 50 ini. Para tokoh-tokoh yang berpengaruh ini mengalami pencabutan hak-hak sosialnya, baik ekonomi maupun sosial, mereka haknya dicabut. Lalu yang kelima itu ada kerusuhan Tanjung Priuk. Nah, ini merupakan kejadian kerusuhan dan kekerasan di Tanjung Priuk pada 12 September 1984 yang melibatkan massa dan tentara, menimbulkan kematian, penangkapan, kerusuhan, dan infrastruktur. Jadi dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut terdapat diamati dalam karya sastra angkatan 80-an nih, yang mengelola tematik sosial, politik, ekonomi, dan konteks masyarakat. Jadi, peristiwa sosial dan politik yang terjadi pada tahun 1980 dikarenakan adanya petisi 50, gerakan malari, pembangunan ekonomi dan sosial, represi halus, dan kerusakan Tanjung Priok. Nah, betul sekali, makanya itu kenapa ada sastra 80-an. Nah, karena ada peristiwa-peristiwa tersebut. Lalu, apakah terdapat cara khusus yang mencerminkan dinamika zaman tersebut dalam tulisan penulis pada masa itu? Tentu saja pasti ada lah ya. Salah satunya itu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contohnya, pada masa Orde Baru itu Pancasila dijadikan sebagai landasan ideologis untuk mewujudkan pembangunan nasional. Nah, selain itu terdapat pengaruh peristiwa-peristiwa pada masa petisi 50 itu yang memprotes penggunaan filsafat oleh Presiden Soeharto. Dengan demikian, penulisan pada masa itu mencerminkan nih dinamika zaman melalui pengaruh nilai-nilai Pancasila dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa tersebut. Berarti pada masa itu karya sastra pada angkatan 80-an populer dengan genre apa? Karya sastra pada di Indonesia itu pada kurun waktu 1980-an itu ditandai dengan adanya banyak roman percintaan nih, dengan sastra wanita yang menonjol dan pada masa tersebut yaitu Marga. Nah, namun ada hal nih yang nggak boleh kita lupakan. Pada masa era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beralih ke pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipopuleri oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Jadi, kesimpulan dari sastra angkatan 80-an di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dari periode sebelumnya, yaitu adanya peraturan yang memberatkan para sastrawan Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto di era Orde Baru. Karya sastra yang dianggap mengandung provokasi dan mengancam akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pada saat itu. Oleh karena itu, tema yang dititik beratkan pada angkatan 80-an adalah tentang roman percintaan dan kisah kehidupan pada masa itu yang sifatnya tidak dianggap provokatif
mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan. Sastra angkatan 80-an dinamis dan bergerak bersama masyarakat dengan wawasan konstitusional. Selanjutnya kita akan membahas tentang sastra angkatan 90-an. Bagaimana perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan isu-isu budaya pada tahun 1990-an tercermin dalam karya sastra angkatan 90-an. Nah, pada era 1990-an itu perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan isu-isu budaya tercermin dalam karya sastra angkatan 90-an di Indonesia. Karya sastra pada masa itu menggambarkan perubahan sosial yang terjadi pada era urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi. Isu-isu budaya yang diangkat dalam karya sastra angkatan 90-an ini antara lain tentang identitas, kebangsaan, dan multikulturalisme. Selain itu, perkembangan dan teknologi tercermin dalam karya sastra angkatan 90-an ini, seperti penggunaan komputer dan internet dalam penulisan publikasi karya sastra sekarang. Lalu, bagaimana para penulis pada masa itu menghadapi dinamika zaman tersebut oleh kisah mereka? Kamu tahu novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata? Tahu apa ada kaitannya dengan apa tersebut? Nah, itu adalah salah satu contoh karya sastra pada dinamika zaman pada tahun 1990-an. Novel tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat di daerah terpencil dan perjuangan mendapatkan pendidikan di novel ini. Juga mencerminkan beberapa perubahan sosial dan isu-isu pendidikan pada masa itu. Selain itu, karya-karya sastra angkatan 90-an juga mengeksploitasikan isu-isu identitas, globalisasi, urbanisasi, dan perubahan pada masa itu. Dengan demikian, karya sastra angkatan 90-an merupakan cerminan dan dinamika zaman pada tahun 1990. Dan para penulis pada masa itu menghadapi dengan cara mengangkat isu-isu yang relevan dan konteks sosial, budaya, dan teknologi pada saat itu dalam karya-karya mereka. Jadi ada kaitannya ya dengan novel tersebut? Ya, betul sekali. Saya merekomendasikan kamu untuk membaca novel tersebut. Lalu apa aja ciri-ciri yang menonjol pada karya sastra angkatan tahun 1990? Untuk ciri-ciri yang menonjol pada 1990-an itu adanya gerakan sastra daerah. Selain ciri kedaerahan yang menonjol di periode 90-an, terdapat pula ciri percintaannya. Karya sastra Indonesia pada kurun waktu tahun 1990-an ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Nah, untuk pengarang wanita yang menonjol pada masa tersebut itu Asma Nadia, Helvatiana Rosa, Lea Pamungkas, Linda Kristanti, dan Istila Marzuki. Baik, selanjutnya bagaimanakah perkembangan prosa pada tahun 1990-an? Ada dua nama yang penting yang akan saya cantumkan di podcast ini, yaitu Ayu Utami yang terkenal dengan novel Saman dan Larung, kamu tahu kan? Lalu ada Taufik Irkam Jamil yang terkenal dengan novelnya Hampas Gelombang dan Gelombang Sunyi. Kedua novel tersebut itu merupakan novel-novel penting terbit pada tahun 1990-an. Jadi, kesimpulan dari sastra angkatan 90-an di Indonesia ditandai oleh kebebasan ekspresi dan pemikiran, serta pengaruh perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan isu-isu budaya pada masa itu. Selain itu, karya sastra pada masa itu juga menunjukkan adanya peningkatan kemajuan sastra dan penggunaan teknologi, seperti dalam penulisan dan publikasi karya sastra. Ada pula gerakan sastrawan daerah yang membuat era ini sangat beraneka ragam. Periode 90-an memberikan nafas terutama surrealisme, pembongkaran bahasa, dan mulai memunculkan masalah gender. Di sini saya jadi mengerti mengapa sastra angkatan 80 mengacu pada peristiwa sosial dan politik. Dengan demikian, perkembangan sastra pada angkatan 80-an dan 90-an mengukir jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah penulisan Indonesia. Melalui eksplorasi para penulis dari dua dekade ini telah membentuk lanskap sastra yang penuh warna dan berani. Baik, terima kasih atas podcast kita hari ini. Semoga dengan adanya podcast ini kalian jadi mengerti sastra angkatan 80 dan 90. Dan terima kasih pada Kak Rani yang sudah menjadi narasumber saya di podcast hari ini. Ya, sama-sama Kak Nindya. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Semoga podcast ini bisa lebih bermanfaat bagi mereka ke depannya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini dibahas tentang salah nyebut deh. Geleglak.
karya satu. Ada satu. Kamu udah. Nah,